Bab 806, Balas Dendam. Setiap kata dalam kalimat ini mengandung aura pembunuh yang ganas dan menusuk hati. Jerun dan Zetsu terdiam dan terus mundur. Bukankah kau baru saja bilang ingin balas dendam? Aku sudah berdiri di depanmu sekarang, kenapa kau belum mulai? Tanya Fang Yu. Saat dia berbicara, tekanan kuat terpancar dari Fang Yu. Jerun dan Zetsu merasakan seluruh tubuh mereka menegang dan mereka hanya bisa berdiri di tempat, tidak dapat bergerak. Bahkan berdiri diam pun sangat sulit bagi mereka. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, aku bisa saja membantai semua orang di Istana Api Ungu milikmu sendirian, kata Fang Yu dengan tenang. Lebih dari 2000 tahun kemudian, kau masih memikirkan balas dendam. Haruskah aku katakan kamu pemberani, atau bodoh? Menghadapi sarkasme Fang Yu, Jerun dan Zetsu tidak mengatakan apapun, kaki mereka gemetar. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri sebelumnya. Setelah Buffalo mengeluarkan mutiara kekacauan, mereka mulai berfantasi tentang membunuh Fang Yu. Tetapi sekarang menghadapi Fang Yu, mereka begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika Jerun dan Zetsu ketakutan, Fang Yu mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, Jerun dan Zetsu menyadari bahwa kematian sudah dekat. Kalau terus begini, mereka cuma punya satu jalan keluar, yaitu mati. Aku harus menemukan jalan, aku harus menemukan jalan keluar. Jerun menelan ludahnya, menggertakkan giginya, dan mencoba melepaskan energi sejati dalam tubuhnya. Boom! Energi sesungguhnya memang dilepaskan, tetapi tekanan yang diberikan padanya masih ada dan menjadi lebih berat. Pada tahap awal transformasi roh, tingkat kultivasinya meningkat sangat cepat. Fang Yu berhenti dan berkata perlahan. Ah, Fang Yu, jangan terlalu puas diri. Kakak senior kami pasti akan membunuhmu. Kami pasti akan membalaskan dendam para tetua, adik-adik, dan saudari-saudari yang meninggal tahun itu. Pembuluh darah muncul di dahi Zetsu dan dia meraung sekuat tenaga. Saat dia berbicara, auranya tumbuh semakin kuat, menimbulkan ledakan-ledakan suara. Balas dendam. Apa kau pantas menyebut kata ini? Tatapan Fang Yu dingin, dan dia melangkah maju. Boom! Kekuatan langkah ini tidak besar, tetapi bagi Jerun dan Zetsu, tekanannya tiba-tiba berlipat ganda. Ah! Jerun dan Zetsu mengeluarkan suara kesakitan. Ketika pejalan kaki di trotoar melihat pemandangan ini, mereka semua merasa ngeri dan mengambil jalan memutar. Beberapa orang mengangkat telepon mereka dan menghubungi Asosiasi Seni Bela Diri Kitato. Ini Beidou, tempat dengan pengawasan paling ketat. Jika prajurit bertarung di jalan, itu adalah pelanggaran serius terhadap aturan dan mereka akan dihukum berat. Anjing tua Hong Xuan masih punya trik tersembunyi. Aku benar-benar tidak menyangka. Fang Yu melangkah maju dan berkata dengan tenang, tapi sekarang sepertinya apa yang dia lakukan adalah hal yang baik. Itu membuatku masih bisa menikmati kesenangan membantai ribuan tahun kemudian. Ah! Dengan langkah ini, tekanan telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat lagi ditanggung oleh Jerun dan Zetsu. Kedua lelaki itu menjerit dengan sedih, tempurung lutut mereka hancur, dan mereka jatuh ke tanah. Lantai batu bata di bawah kaki mereka juga runtuh dalam area yang luas. Namun, betapapun anjing tua itu memikirkannya, dia mungkin tidak dapat membayangkan bahwa aku masih hidup dan sehat hari ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, kan? Kata Fang Yu, sambil melangkah maju lagi. Retakan. Suara tulang patah terdengar di dalam tubuh Jerun dan Zetsu. Kedua pria itu terjebak di bawah tanah yang runtuh, berdarah dari ketujuh lubang, pemandangan yang mengerikan. Fang Yu, kau pasti akan mati mengenaskan. Kakak senior pasti akan membalaskan dendam kita. Zetsu berusaha mengangkat kepalanya dan berteriak. Dibandingkan dengan Jerun, kekuatan fisik tubuhnya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, saat ini, wajah Jerun berlumuran darah dan dia hampir tidak dapat berbicara, tetapi Zetsu masih dapat mengaum. Aku juga berharap dia bisa datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Fang Yu mencibir, aku juga berharap saat dia melihatku, kakinya tidak gemetar seperti kalian. Setelah mengatakan itu, Fang Yu melangkah maju lagi. Boom! Dengan tendangan ini, seluruh tubuh Jerun meledak seketika seolah-olah dihancurkan oleh benda berat. Berbagai jaringan dan darah dalam tubuh berceceran keluar. Retakan. Adapun Zetsu, tulang-tulang di tubuhnya telah hancur total, dan seluruh tubuhnya seperti genangan lumpur yang tergeletak di tanah, suatu pemandangan yang mengerikan. Hingga saat kematiannya, Zetsu tidak merasakan apapun kecuali ketakutan dan frustrasi tak berujung di hatinya. Beberapa waktu lalu, Buffalo mengintegrasikan mutiara kekacauan ke dalam tubuhnya dan menganugerahkan energi kekacauan kepada mereka, membantu mereka menerobos ke tahap transformasi roh dalam satu gerakan. Tetapi menghadapi Fang Yu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan kultivasi mereka pada tahap transformasi spiritual, apalagi sedikitpun energi kacau di tubuh mereka. Fang Yu berjalan mendekati dua tumpukan mayat itu, dan amarah di dadanya belum hilang. Dia menatap dua mayat menjijikkan di depannya, tatapannya masih sangat dingin. Atau biarkan mereka mati terlalu cepat dan terlalu nyaman. Orang-orang yang lewat di sekitar, menyaksikan kejadian ini, merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin dan tidak berani bergerak. Fang Yu di depannya tampak seperti iblis di bumi, sungguh menakutkan. Sembari memperhatikan, Fang Yu berjongkok, memunguti dokumen yang terjatuh ke tanah, mengeluarkan dokumen di dalamnya, dan melihatnya.
Ini adalah sertifikat lisensi. Dengan sertifikat ini, Anda dapat mendirikan suatu sekte secara sah. Fang Yu melihat 3 kata, Istana Xiyan, pada sertifikat lisensi, dan kemarahan di dadanya semakin kuat. Bangun Istana Api Ungu. Sesaat kemudian, Fang Yu mengambil dokumen itu dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. 10 menit kemudian, tim patroli dari Asosiasi Seni Bela Diri tiba di lokasi ini. Melihat 2 mayat yang hancur tergeletak di tanah yang runtuh, wajah seluruh prajurit di tim menjadi pucat. Ini adalah kematian yang tragis. Kelihatannya seperti tertimpa benda berat, tidak ada wujud manusia sama sekali. Bau amis memenuhi udara. Siapa pelakunya? Beraninya mereka membunuh orang di jalan, dan dengan cara yang begitu kejam. Sang kapten menutup hidungnya dan berkata dengan wajah muram. Menyingkirkan Jerun dan Zetsu tidak membuat Fang Yu merasa senang sama sekali. Dia datang ke Yinlin Villa dengan izin. Apakah masalahnya sudah selesai? Tanya Martin sambil membawakan Fang Yu secangkir teh hangat. Fang Yu menggelengkan kepalanya, wajahnya masih tegang, dan berkata, aku sedang memikirkan sesuatu. Sebaiknya kau katakan saja apa yang kau pikirkan, Saudara Fang. Martin menyadari suasana hati Fang Yu sedang buruk, jadi dia berkata. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan pergi ke kota Wenan sekarang dan membunuh mereka semua. Atau haruskah kita menunggu mereka membangun kembali Istana Xiyan dulu, baru menghabisi seluruh keluarga mereka. Fang Yu menatap Martin dan berkata tanpa ekspresi. Melihat niat membunuh di mata Fang Yu, Martin terkejut. Setelah mengenal Fang Yu selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Fang Yu dengan ekspresi seperti itu. Berdasarkan pemahamannya terhadap Fang Yu selalu menjadi orang yang tenang dan acuh tak acuh yang tidak terlalu peduli dengan apapun. Tapi kali ini, fluktuasi emosi Fang Yu terlalu besar. Petik 2. Saudara Fang, bolehkah saya bertanya, ada dendam apa antara Anda dan Istana Xiyan? Martin bertanya setelah ragu sejenak. Fang Yu menundukkan kepalanya dan menelan teh panas mendidih itu dalam satu tegukan. Martin di depannya adalah teman lamanya. Fang Yu enggan membicarakan kenangan ini, tetapi karena keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada salahnya membicarakannya dengan Martin. Fang Yu berbicara singkat, tetapi pada dasarnya merangkum seluruh proses. Pada awalnya, Sekte Tiandao, sebagai sekte independen, selalu damai dengan dunia. Hingga saat itu, seorang tetua membawa 12 murid perempuan untuk berlatih dan bertemu dengan murid-murid dari Istana Xiyan. Mereka pertama-tama dihina, lalu jasad mereka dibakar untuk menghilangkan bukti. Seorang murid perempuan yang selamat kembali dan menceritakan semuanya. Fang Yu kemudian bergegas ke Istana Xiyan sambil membawa pisau, menewaskan lebih dari 10 tetua dan melukai kepala sekolah dengan serius. Setelah itu, Fang Yu ditangkap oleh orang-orang yang dikirim oleh Aliansi Kebenaran. Aliansi Kebenaran menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Istana Xiyan pasti akan dihukum, tetapi kesalahan Fang Yu juga perlu dihukum berat. Akibatnya, Fang Yu dipenjara di penjara gunung selama 200 tahun. Namun, karena tidak ada bukti yang dikumpulkan dan berbagai faktor terkait statusnya sebagai sekte kelas 1, Istana Xiyan tidak menerima hukuman yang setimpal. Aliansi Kebenaran hanya memberinya peringatan lisan. 200 tahun yang lalu, sebuah perang besar pecah di antara sekte-sekte di dunia kultivasi abadi. Pemimpin Istana Xiyan menyimpan dendam terhadap Fang Yu, sehingga ia memanfaatkan kekacauan itu dan memimpin murid-muridnya untuk menyerang sekte Tiandao, membantai semua orang di sekte tersebut dan menggunakan api ungu untuk membakar semua yang terlihat. Setelah Fang Yu keluar dari penjara gunung dan kembali ke gerbang Tiandao, yang dilihatnya hanyalah tempat kematian yang hangus. Bab 807, Buah Debu Merah. Setelah mendengarkan cerita Fang Yu, mata Martin dipenuhi keterkejutan. Ia awalnya mengira bahwa pria kuat seperti Fang Yu akan memiliki kehidupan yang mulus dari awal pertumbuhannya hingga sekarang. Sekalipun Anda menemui kendala, kendala itu hanya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan mudah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar telah merasakan penderitaan akibat pembantaian klannya di masa lalu. Martin belum pernah mengalami kesakitan seperti ini dan tidak dapat berempati terhadapnya. Dia hanya bisa melihat dari niat membunuh yang dingin di wajah Fang Yu, betapa besar dampak insiden ini terhadap Fang Yu. Jadi, menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang? Fang Yu menatap Martin dan bertanya. Martin melirik dokumen di tangan Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Fang, maafkan aku. Aku tidak bisa memberimu nasihat apapun. Tidak apa-apa, anggap saja ini terjadi padamu. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Fang Yu. Aku, seharusnya membiarkan mereka membangun kembali Istana Xiyan, lalu menghancurkan sekte itu. Membiarkan mereka merasakan sakitnya sekte mereka dihancurkan sekali lagi, kata Martin ragu-ragu. Pada usia Martin, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuh. Tetapi setelah dia menempatkan dirinya di posisi Fang Yu, apa yang dipikirkannya? Jelas bukan belas kasihan. Apa yang dilakukan Istana Xiyan pantas mendapat pembalasan dendam yang paling dahsyat. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Fang Yu meletakkan surat izin itu di meja Martin dan berkata, kirimkan surat izin ini ke Asosiasi Seni Bela Diri Kota Wenan dan minta mereka memberitahu sisa-sisa Istana Api Ungu bahwa mereka bisa mendirikan sebuah sekte. Oke, Martin mengambil dokumen lisensi dan berkata.
Begitu sekte mereka terbentuk, segera beritahu aku, kata Fang Yu. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya, kata Martin. Fang Yu mengangguk dan menundukkan kepalanya untuk menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Meski sulit menahan amarahnya, Fang Yu rela melakukannya demi menimbulkan rasa sakit yang amat sangat pada sisa-sisa Istana Xian. Mengingat dosa-dosa yang dilakukan oleh Istana Api Ungu, akan terlalu mudah bagi mereka untuk dibunuh begitu saja. Biarkan mereka membangun kembali Istana Xian dan menghancurkan sekte itu lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, Fang Yu akan memberi mereka pukulan terberat dan ketakutan terdalam. Setelah duduk beberapa saat, Martin berkata, Saudara Fang, saya akan resmi kembali ke panggung besok. Benar, Fang Yu mengangguk dan berkata, Asosiasi Bela Diri sedang kacau balau saat ini. Sudah waktunya kau turun tangan dan mengambil alih. Saya tidak peduli dengan parasit internal, kuncinya adalah ras setengah spiritual. Kata Martin. Oh, aku baru ingat kalau kemarin malam, makhluk setengah roh itu datang langsung ke rumahku, kata Fang Yu. Apakah mereka seberani itu? Tanya Martin dengan ekspresi yang sedikit berubah. Mereka hanya beberapa boneka, yang kuhancurkan dengan satu serangan telapak tangan. Tapi orang yang mengendalikan mereka meninggalkanku beberapa patah kata, kata Fang Yu. Apa katamu? Tanya Martin. Tidak banyak, hanya kata-kata yang membosankan dan kejam seperti dia ingin aku mati, kata Fang Yu. Aku tidak bisa melacak lokasinya melalui teknik transmisi suara ini, jadi tidak ada tindak lanjut. Wajah Martin serius, memikirkan sesuatu. Mereka seharusnya segera mengirim seseorang untuk mencariku lagi. Kalau sudah begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin mengumpulkan lebih banyak informasi, kata Fang Yu. Saudara Fang, jika mereka benar-benar mencarimu, kau harus memberitahuku. Martin berkata dengan sungguh-sungguh, aku harus tahu orang macam apa mereka, kalau tidak, akan sulit menghadapi mereka. Tentu saja, jawab Fang Yu. Fang Yu meninggalkan Yinlin Villa dan berjalan-jalan di jalan. Dia harus berjalan-jalan sekarang, kalau tidak kemarahan di dadanya tidak akan hilang. Kembali ke daerah pusat Beidou, ada jalan dengan sejarah panjang yang disebut Jalan Kuno Hengtong. Jalan ini memiliki sejarah ribuan tahun dan ramai dengan pejalan kaki. Yang menarik pejalan kaki bukanlah sejarah jalan ini, melainkan kios-kios di sini. Kedua sisi jalan ini dipenuhi dengan berbagai kios, dan barang-barang yang dijual di kios-kios tersebut berasal dari berbagai daerah, dan seringkali ada barang-barang khusus yang langka. Fang Yu melangkah maju di tengah kerumunan, sambil sesekali melirik kios-kios di kedua sisi. Sebagian besar kios menjual pernak-pernik kecil atau souvenir, tetapi tidak ada makanan ringan. Kita datang ke tempat yang salah. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan mempercepat langkahnya. Ada banyak turis di jalan ini, dan ada orang yang berhenti di depan hampir setiap kios. Setelah Fang Yu berjalan jauh ke depan, dia tiba-tiba melihat sebuah kios tanpa ada seorang pun yang berminat. Di atas kios itu terdapat sebuah benda yang bentuknya tidak beraturan, sepertinya hanya sebuah batu biasa. Orang yang mendirikan kios itu adalah seorang anak laki-laki yang tampaknya masih di bawah umur. Meskipun saat itu musim dingin, ia tetap mengenakan kemeja tipis berlengan pendek, memeluk kakinya, dan tampak kurus. Nak, apa yang kau jual? Sebelum Fang Yu melangkah, seorang pria parubaya botak menggendong seorang anak berjalan ke kios dan bertanya. Ini buah debu merah dari pinggiran barat laut kami. Sangat langka. Anak laki-laki itu langsung memperkenalkannya ketika melihat seseorang datang untuk bertanya. Maksudmu, ini buah? Pria botak itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap benda-benda seperti batu di bawah. Ya, ini buah debu merah. Buah ini hanya tumbuh liar dan tidak bisa dibudidayakan. Di daerah kami hanya menghasilkan satu buah setahun. Sebelum anak laki-laki itu dapat menyelesaikan kata-katanya, pria botak itu membawa anak itu dan pergi. Anak lelaki itu mendesah kecewa dan menundukkan kepalanya. Fang Yu melangkah maju, berjongkok, mengambil buah debu merah, lalu meremasnya pelan. Anda pasti bisa merasakan bagian dalamnya lebih lembut. Tetapi sangat sulit untuk mengetahui dari luar bahwa itu adalah buah. Fang Yu belum pernah mendengar nama buah debu merah sebelumnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa buah jenis ini hanya tumbuh satu kali setahun. Tanya Fang Yu. Anak laki-laki itu mendongak ketika mendengar suara itu dan melihat Fang Yu sedang bermain dengan buah debu merah. Ia mengangguk dan berkata, ya, hanya ada satu buah setiap tahun. Hanya ada satu setiap tahun, bagaimana bisa sampai ke tanganmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Benar-benar cuma satu. Aku nggak bohong, kata anak laki-laki itu bersemangat. Alasan mereka semua ada di tanganku adalah karena kita satu-satunya keluarga yang punya pohon buah debu merah. Kamu tadi bilang itu makanan khas barat laut. Kalau memang itu makanan khas, kenapa cuma ada di keluargamu? Tanya Fang Yu lagi. Anak lelaki itu mendongak ke arah Fang Yu, sedikit keraguan tampak di wajah gelapnya, tetapi dia segera bertekad. Sebelum kakekku meninggal, dia sering menceritakan sebuah kisah kepadaku. Ketika kakek saya masih muda, ia pernah bertemu dengan seorang biksu yang compang camping. Biksu itu lewat di depan rumahnya dan meminta air serta makanan. Kakek saya sangat miskin saat itu, tetapi melihat betapa menyedihkannya biksu itu, ia mengambil satu-satunya roti yang tersisa dan memberikannya kepada biksu itu. Biksu itu memakan kue itu dan mengambil sebutir biji dari sakunya untuk berterima kasih kepada kakekku karena telah menjadi muridnya.
Biksu itu berkata bahwa jika benih ini dirawat dan tumbuh, kehidupan kakek akan berubah. Mendengar ini, Fang Yu bertanya, apakah kehidupan kakekmu berubah? Anak laki-laki itu menggelengkan kepala dan berkata dengan sedih, kakekku mengingat kata-kata biksu itu sepanjang hidupnya dan terus menyirami benih-benih ini. Namun, puluhan tahun berlalu, dan mereka tak kunjung tumbuh. Baru setelah kakekku meninggal setahun yang lalu, benih-benih ini mulai tumbuh. Baru bulan lalu pohon ini berbuah. Saya memetik buah debu merah dan ingin menjualnya. Awalnya aku pikir banyak orang di Beidou tahu tentang buah debu merah. Setelah mendengar kata-kata anak laki-laki itu, Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap buah berbentuk batu di tangannya. Kalau apa yang dikatakan anak laki-laki itu benar, maka buah debu merah ini sebenarnya tidak sederhana. Siklus pertumbuhannya sendiri sebanding dengan beberapa tanaman obat. Namun dari luar, Anda tidak dapat mengetahui apapun. Dan buahnya tidak mengeluarkan bau aneh apapun. Apa-apaan ini? Kak, mau beli? Tanya anak laki-laki itu penuh harap. Aku mau jual buah ini biar orang tuaku nggak perlu susah payah cari uang buat biaya sekolahku. Berapa? Tanya Fang Yu. 2.000, kata anak laki-laki itu. Ini terlalu mahal, satu apel cuma $2. Kamu sudah menaikkan harganya 1.000 kali lipat, kata Fang Yu mengangkat alisnya. Baiklah, kalau begitu 1.500. Atau 1.000. Anak laki-laki itu tampak takut Fang Yu tidak akan membelinya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Fang Yu tersenyum dan mengeluarkan permata seukuran ibu jari dengan cahaya ungu dari ruang penyimpanan cincin halus. Aku tidak punya uang tunai, jadi aku pakai permata ini saja. Harganya pasti lebih dari 2.000 yuan. Bawa pulang permata ini dan berikan kepada orang tuamu. Orang tuamu pasti bisa menemukan tempat untuk menukarnya dengan uang tunai, kata Fang Yu. Oke, anak laki-laki itu mengambil permata itu dari tangan Fang Yu, matanya berbinar. Fang Yu berdiri sambil memegang apa yang disebut buah debu merah. Jaga baik-baik permata itu dan jangan sampai hilang, kata Fang Yu kepada anak laki-laki itu. Baiklah, terima kasih, Kak. Anak laki-laki itu berdiri dan membungkuk pada Fang Yu, lalu menggulung kiosnya dengan terampil. Fang Yu berbalik dan pergi, sambil mengamati buah debu merah di tangannya saat dia berjalan. Bas! Setelah berjalan beberapa langkah, buah debu merah di tangannya, yang sekeras batu, tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Kemudian, seluruh buah debu merah berubah menjadi gumpalan gas dan tenggelam ke telapak tangan Fang Yu. Bab 808, Fenomena Aneh. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tidak merasakan apapun di tubuhnya, dia hanya melihat dengan mata telanjangnya gas yang berubah dari buah debu merah memasuki tubuhnya. Fang Yu segera melihat ke dalam dirinya, memeriksa setiap bagian tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Gas yang dihasilkan buah debu merah itu seakan menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin? Fang Yu mengerutkan kening dan memeriksa tubuhnya lagi. Tidak ditemukan kelainan pada meridian, jiwa, daging, bahkan pada pembuluh darah. Ini adalah hal yang sangat aneh. Fang Yu berpikir sejenak, lalu berbalik dan melihat ke arah tempat di mana anak kecil itu tadi mendirikan kiosnya. Namun saat aku melihat sekeliling, aku tidak melihat anak kecil itu. Ada seorang wanita parubaya duduk di kios asli, menjual beberapa hiasan kayu kecil. Apakah wanita ini datang setelah anak laki-laki itu pergi, atau... Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berjalan maju. Pria tampan, apa yang kamu suka? Produkku jelas lebih murah daripada di kios lain. Wanita itu melihat Fang Yu dan mencoba menawar sambil tersenyum. Apakah kamu selalu mendirikan kios di sini? Tanya Fang Yu. Wanita itu tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya sudah berada di kios ini selama 2 minggu terakhir. Aku tanya, kamu di warung ini seharian ini? Kamu belum pernah keluar? Tanya Fang Yu lagi. Wanita itu merasa pertanyaan Fang Yu aneh dan tampak bingung, tetapi ia tetap menjawab, saya sudah membuka lapak di sini sejak pukul 9 pagi dan belum pergi lagi. Apakah Anda diajak oleh pelanggan tetap? Kalau ya, saya bisa memberi Anda diskon. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap wanita itu, tetapi tidak menemukan kesalahan apapun. Wanita itu merasakan ada yang tidak beres dengan Fang Yu dan mengira dia telah bertemu dengan orang mesum atau gila, wajahnya menampakkan sedikit ketakutan. Tetapi saat ini, Fang Yu berbalik dan pergi. Buah debu merah, anak laki-laki itu. Apakah rangkaian kejadian yang terjadi sebelumnya hanya ilusi? Apakah ada ilusi di dunia ini yang bahkan Fang Yu tidak dapat melihatnya? Mungkin, tetapi apa tujuan pihak lain melakukan ini? Satu-satunya petunjuk yang dapat dilacak adalah apa yang disebut buah debu merah. Namun sayang, setelah buah debu merah berubah menjadi gas dan merasuk ke tubuh Fang Yu, buah itu tidak dapat ditemukan lagi. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu jarang menghadapi situasi yang membingungkan seperti itu. Tetapi saat ini, dia benar-benar bingung. Ia tidak tahu apakah yang baru saja terjadi itu semacam ilusi. Ia tidak tahu siapa yang menciptakan ilusi itu, juga tidak tahu apa tujuannya. Bahkan buah debu merah yang berubah menjadi gas dan menembus ke dalam tubuh tidak ditemukan dimanapun. Jika ini ilusi, kapan aku memasuki ilusi itu? Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan perlahan ke depan sambil berpikir. Keesokan paginya, sepotong berita dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seni bela diri Beidou. Pemimpin 4 kelompok utama, Dewa Martin, yang menempati peringkat kelima dalam daftar suci, telah resmi mengakhiri retretnya dan kembali ke jabatannya.
Bagi dunia seni bela diri Beidou, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang menggemparkan. Status Martin cukup tinggi, dan pengaruhnya tidak terbatas pada asosiasi seni bela diri. Bukan hanya karena ia menduduki peringkat kelima dalam daftar suci, tetapi juga karena kualifikasinya. Dapat dikatakan bahwa Martin adalah orang yang menyaksikan pertumbuhan dunia seni bela diri Beidou, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ia adalah salah satu pendiri dunia seni bela diri Beidou. Bahkan para pemimpin dari 8 keluarga besar dan sekte teratas akan merendahkan generasi mereka dan menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada Martin ketika mereka melihatnya. Oleh karena itu, begitu berita tentang Martin yang keluar dari pengasingannya tersebar, hal itu langsung menimbulkan sensasi. Banyak orang berspekulasi bahwa kembalinya Martin ke garis depan terkait dengan insiden setengah peri yang pecah dalam beberapa hari terakhir. Ketika dunia seni bela diri Beidou sedang kacau, di daerah pegunungan di luar kota Wenan di wilayah tengah. Nida memegang dokumen di tangannya dan terbang menuju pegunungan yang dalam. Di sebuah lembah, dia melihat sosok yang dikenalnya. Buffalo melayang di udara dalam posisi meditasi, dengan energi abu-abu kacau mengelilingi tubuhnya. Nida berhenti 50 meter dari Buffalo dan menunggu dalam diam hingga Buffalo menyelesaikan latihannya. Tetapi dia tidak perlu menunggu lama sebelum Buffalo membuka matanya. Bas! Cahaya dingin bersinar dari mata Buffalo. Meskipun tidak ada kontak langsung, Nida masih merasakan jantungnya bergetar. Semenjak menyatu dengan Chaos Pearl, aura Buffalo semakin kuat dari hari ke hari. Menurut pendapat Nida, aura yang terkandung dalam setiap gerakan Buffalo hari ini tidak kalah dari aura penatua tertinggi saat itu. Nida, ada yang ingin kau bicarakan denganku? Buffalo menatap Nida dan bertanya. Nida bergidik, lalu tersadar dan menjawab, Kakak, saya baru saja menerima pemberitahuan dari Asosiasi Seni Bela Diri Kota Wenan. Mereka mengatakan permohonan mereka telah disetujui. Kita hanya perlu menyerahkan dokumen untuk membangun kembali Istana Xian secara resmi. Pemberitahuan dari Asosiasi Bela Diri. Di mana Jerun dan Zetsu? Tanya Buffalo. Mereka belum kembali. Kakak senior Gaora sedang mencoba menghubungi mereka, kata Nida. Buffalo mengerutkan kening dan mengulurkan tangan ke arah Nida. Dokumen di tangan Nida segera terbang menuju Buffalo. Dokumen ini adalah surat izin dari kakak senior Jerun dan kakak senior Zetsu. Mereka mungkin cemas, jadi mereka meminta orang lain untuk mengirimkan surat izin itu terlebih dahulu. Kata Nida. Beberapa detik kemudian, dokumen itu terbang ke tangan Buffalo. Buffalo membawanya ke hadapannya, menciumnya, dan raut wajahnya langsung berubah muram. Dokumen ini ternoda bau darah. Zetsu dan Jerun. Buffalo segera menutup matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk menghubungi Zetsu dan Jerun, tetapi dia tidak mendapat tanggapan apapun. Saat Buffalo membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ada apa, kakak senior? Nida langsung bertanya ketika melihat wajah Buffalo yang muram. Kakak senior. Pada saat ini, sesosok tubuh datang terbang cepat dari belakang dengan suara tergesa-gesa. Segera, Gaora datang ke depan Buffalo. Kakak senior, Jerun dan Zetsu. Kata Gaora dengan mata merah dan wajah pucat. Aku sudah tahu. Wajah Buffalo sangat dingin. Energi kekacauan yang melilit tubuhnya tiba-tiba meningkat dan kecepatan berputarnya menjadi semakin cepat. Siapa yang membunuh mereka? Siapa? Tanya Gaora dengan suara gemetar. Pada saat ini, Nida di belakangnya akhirnya sadar, dan warna darah di wajahnya menghilang secara kasat mata. Kakak senior Jerun dan kakak senior Zetsu sudah meninggal. Mereka baru saja pergi ke Beidou untuk melamar, bagaimana mungkin mereka mati? Siapa yang akan membunuh mereka? Mata Nida merah saat dia melihat ke arah Buffalo di depannya. Kakak senior, aku akan membawa adik-adik junior lainnya ke Beidou sekarang. Aku harus mencari tahu siapa pembunuh Jerun dan Zetsu. Kata Gaora dengan nada keras, urat-urat di dahinya menonjol. Aku tidak setuju. Buffalo melirik Gaora dan berkata dengan dingin, siapapun yang membunuh Jerun dan Zetsu, kekuatannya tidak akan lebih rendah darimu. Bahkan jika kau pergi ke Beidou lagi, kau tidak akan bisa membalaskan dendam mereka. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tanya Gaora balik. Tidak, tentu saja tidak. Mata Buffalo dipenuhi niat membunuh, dan ia berkata dengan dingin, alasan Jerun dan Zetsu pergi ke Beidou adalah untuk membangun kembali Istana Xian. Sekarang, kita harus menyelesaikan tugas ini dulu. Setelah itu, aku akan pergi ke Beidou sendiri. Aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk menemukan pembunuhnya dan membuatnya membayar mahal. Gaora terengah-engah, menatap Buffalo, dan tidak berkata apa-apa lagi. Nida di belakangnya tidak dapat menahan tangis. Kakak senior Zetsu dan kakak senior Jerun, mereka lolos dari bencana tahun itu, tetapi mereka tidak dapat menyaksikan pembangunan kembali Istana Xian. Dan mereka meninggal dalam perjalanan membangun kembali Istana Xian. Akhir seperti ini tentu saja yang paling sulit mereka terima. Fang Yu kembali ke rumah dan pergi ke lantai 2 perpustakaan sutra, di sana ia membolak-balik buku sendirian. Dia ingin melihat apakah ada catatan tentang sesuatu seperti buah debu merah di buku-buku ini. Tetapi setelah menghabiskan sebagian besar malam, Fang Yu masih tidak menemukan catatan apapun tentang buah debu merah di buku manapun. Setelah memikirkannya, Fang Yu kembali ke lantai pertama. Sebagian besar buku yang dipajang di sini adalah legenda dan mitos. Apakah ada catatan tentang buah debu merah dalam buku-buku ini? Pada paruh kedua malam itu, Fang Yu kembali asyik membaca buku dan tidak bisa melepaskan diri.
Hingga matahari terbit keesokan harinya, buku-buku yang dibolak-balik Fang Yu menumpuk seperti gunung, tetapi dia masih belum menemukan informasi yang dicarinya. Tuan, apa sebenarnya yang Anda cari? Lonceng angin kecil muncul di samping Fang Yu dan bertanya dengan kepala miring. Anda sudah mencari semalaman dan masih belum menemukannya. Bagaimana kalau Anda meminta bantuan saya? Meminta bantuanmu? Apa yang bisa kau lakukan untukku? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Bab 809, Markas Besar Ordo. Jangan remehkan aku, kata lonceng angin kecil dengan tidak yakin. Baiklah kalau begitu, bantu aku menemukan buku yang mencatat sesuatu tentang buah debu merah, kata Fang Yu. Merah untuk merah, debu untuk debu, dan buah untuk buah. Petik 2 titik titik titik. Buah debu merah. Wajah lonceng angin kecil berubah. Pernahkah kau mendengarnya? Tanya Fang Yu. Lonceng angin kecil melirik Fang Yu dan berkata, ya, aku merasa nama ini sangat familiar, tapi apa sebenarnya itu? Aku tidak bisa mengingatnya. Pikirkan baik-baik, kata Fang Yu sambil duduk tegak, menatap lonceng angin kecil itu. Lonceng angin kecil memegang dagunya dengan tangannya, alisnya berkerut, dan dia tampak sedang berpikir keras. Setelah sekitar 30 detik, dia mengangkat matanya dan menatap Fang Yu. Bagaimana? Tanya Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Saya tidak ingat, Tuan, kata lonceng angin kecil. Fang Yu berdiri, menepuk kepala lonceng angin kecil, dan berkata, kalau kamu ragu-ragu nanti, jangan pura-pura berpikir. Buang-buang waktuku saja. Feng Ling kecil menutupi kepalanya dan berkata dengan sedih, apa yang bisa kulakukan jika aku tidak bisa mengingat? Fang Yu tidak lagi memperhatikan lonceng angin kecil dan mengeluarkan token pemberian Martin dari saku celananya. Sudah waktunya pergi ke markas organisasi Ordo. Aku akan keluar sebentar, kata Fang Yu. Alamat kantor pusat organisasi Ordo dirahasiakan dan hanya diketahui oleh orang dalam. Tetapi Martin cukup familiar dengan alamat ini dan langsung mengirim Riku untuk memimpin Fang Yu. Riku sedang mengendarai mobil, dan Fang Yu duduk di kursi penumpang, menuju markas organisasi Ordo. Apakah Martin sering pergi ke markas besar organisasi Ordo di masa lalu? Tanya Fang Yu. Yah, sebelum berselisih dengan penyihir agung Tianchen. Guru itu sering pergi ke markas besar organisasi Ordo untuk minum teh dan bermain catur dengan penyihir agung lainnya, kata Riku. Martin memiliki temperamen yang baik, bagaimana mungkin dia berselisih dengan penyihir hebat Tianchen? Fang Yu bertanya lagi. Saat menyebutkan masalah ini, sedikit kemarahan muncul di mata Riku. Guru selalu memiliki temperamen yang baik. Tapi penyihir agung Tianchen ini memiliki temperamen yang buruk. Bahkan sebelum kita bertengkar, sikap penyihir agung Tianchen terhadap guru sudah sangat buruk. Riku berkata, penyihir agung Tianchen tampaknya sangat tidak puas dengan kami yang berasal dari asosiasi seni bela diri. Meski begitu, sang guru tak peduli. Setiap kali bertemu guru Tianchen, ia tetap menyapanya dengan ramah. Hingga suatu hari, sebuah pembunuhan prajurit terjadi di ibu kota utara. Sensei mengirim timnya, termasuk saya, untuk menangani masalah tersebut. Organisasi Ordo juga mengirim tim untuk menyelidiki. Setelah mengatakan itu, Riku berhenti sejenak, dan kemarahan di wajahnya menjadi lebih jelas. Setelah penyelidikan, kedua tim menemukan pembunuhnya dan menangkapnya. Namun, sejak kedua tim bertemu, organisasi Ordo terus berusaha menghalangi tim kami. Mereka yakin masalah ini seharusnya ditangani oleh mereka, organisasi Ordo. Dalam situasi seperti ini, kami berhasil menangkap si pembunuh. Dia sangat kuat, dan ketika menyadari tidak bisa melarikan diri, dia melancarkan serangan balik yang nekat. Saat itu, kedua tim seharusnya bersatu untuk melumpuhkan si pembunuh. Namun, tim Ordo, yang melihat si pembunuh menyerang kelompok kami terlebih dahulu, justru mundur dan menyaksikan tanpa daya si pembunuh melukai beberapa anggota kelompok kami dengan parah. Tim kami berjuang mati-matian, setiap anggota menderita luka yang berbeda-beda, dan akhirnya kami berhasil melumpuhkan si pembunuh. Namun, tim Ordo tiba-tiba bergegas keluar dan membawa pergi pembunuh yang sekarat itu. Pada saat yang sama, hak untuk menangani insiden tersebut dan penghargaan atas jasa kami pun dirampas. Riku menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Akibat insiden ini, 4 anggota tim kami terluka parah. Kapten kami selamat, tetapi kultivasinya sebagian besar hancur, dan ia tidak akan pernah pulih seumur hidupnya. Ketika guru mengetahui hal ini, ia segera bergegas ke markas besar organisasi Ordo dan menghadapi Master Tianchen, menuntut hukuman berat bagi semua penyihir di tim itu. Pada akhirnya, guru Tianchen sepenuhnya mengabaikan kemarahan gurunya dan dengan tegas menyatakan bahwa beliau tidak akan menghukum kelompok penyihir tersebut. Beliau bahkan mengatakan bahwa mereka tidak berkewajiban untuk membantu. Guru itu sangat marah sehingga ia berkelahi dengan guru Tianchen di tempat, tetapi segera dihentikan. Setelah itu, mereka tidak pernah berhubungan lagi. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya konflik antara Martin dan penyihir hebat Tianchen jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Apa posisi penyihir agung Tianchen di organisasi Ordo? Tanya Fang Yu. Jabatannya di organisasi Ordo, mirip dengan guru di asosiasi seni bela diri, jawab Riku. Semuanya sudah sampai pada titik ini, dan guru masih memintaku datang ke organisasi Ordo untuk mencari orang. Bukankah ini sama saja dengan mendorongku ke dalam lubang api? Kata Fang Yu. Kurasa, Riku menggertakkan giginya dan berkata, guru benar-benar membutuhkan seorang pelayan.
Kalau tidak, dia tidak akan terpikir untuk mencari organisasi Ordo. Selain itu, guru tersebut masih berhubungan secara pribadi dengan beberapa penyihir hebat lainnya di organisasi Ordo, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Asalkan kita tidak bertemu dengan Master Tian Chen nanti, seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. 1,5 jam kemudian, mobil melaju ke kota tua Beidou dan berhenti di depan gerbang sebuah bangunan. Bangunan itu meliputi area yang luas, tetapi penampilannya agak tua dan tampak sangat tua. Berdiri di gerbang dan melihat ke dalam, Anda akan merasa bahwa ini adalah bangunan terbengkalai dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Fang Yu dan Riku keluar dari mobil dan berjalan menuju gerbang. Saat mereka hendak melewati gerbang, perisai tembus pandang seperti gelombang air tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi Fang Yu dan Riku. Fang Yu mengeluarkan token dengan kata "Tong" terukir di atasnya dari sakunya dan menunjukkannya di depannya. 2 detik kemudian, perlawanan di depan menghilang. Fang Yu dan Riku melangkah maju dan melintasi perisai seperti gelombang, dan pemandangan di depan mereka berubah drastis. Ada beberapa bangunan seperti kastil di depan kami, dan banyak orang mengenakan jubah biru seragam dapat terlihat di depan kami. Orang-orang ini seharusnya menjadi penyihir dalam Ordo. Dan tempat di depanku, jelas merupakan ruang independen. Halo, kami punya izin. Ada yang bisa saya bantu? Sebelum Fang Yu dan Riku bisa bergerak maju, seberkas cahaya muncul di depan mereka dan seorang wanita berkacamata muncul. Aku mencari Zane, kata Fang Yu. Tuan Zane, biar saya bantu periksa. Wanita itu mengangkat tongkat di tangan kanannya, dan permata di ujung tongkat itu bersinar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Zane tidak ada di kantor pusat saat ini." Begitukah? Fang Yu sedikit mengernyit. Di organisasi Ordo, dia hanya mengenal Zane. Sangat sulit untuk menghadapi Zane tanpa dia. Aku kenal mereka, biarkan aku menerimanya. Pada saat ini, suara laki-laki yang dalam terdengar. Penyihir wanita di depannya segera menjadi hormat, membungkuk sedikit dan berkata, "Penyihir Agung Laklan. Kamu bisa mulai sekarang," kata suara laki-laki itu. Baik, penyihir perempuan itu menjawab, lalu berbalik, membungkuk sedikit kepada Fang Yu dan Riku, lalu menghilang dari pandangan. Sebelum Fang Yu dan Riku sempat bereaksi, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah lagi. Saat ini, mereka sudah duduk di sofa, dengan meja kopi di depan mereka dan seorang pria tua berjanggut putih duduk di hadapan mereka. "Halo, Tuan Laklan, saya Riku." Riku segera berdiri dan membungkuk kepada lelaki tua di depannya. "Aku mengenalinya. Dia murid Martin. Aku sering melihatnya sebelumnya. Tapi yang ini agak asing." Laklan menatap Fang Yu dan berkata, "Saya Fang Yu, teman Martin." Jawab Fang Yu. "Teman Martin." Laklan tertegun, sedikit terkejut di wajahnya, lalu tersenyum dan berkata, "Zane baru-baru ini mengajak murid-muridnya berlatih. Apa yang membuatmu datang menemuinya?" Riku melirik Fang Yu, lalu ke Laklan. Laklan di depannya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Martin. Oleh karena itu, jika Anda meminta dia meminjam sesuatu, janganlah Anda menolaknya. "Tuan Laklan, kami di sini untuk satu hal," kata Riku. "Kami ingin meminjam beberapa orang dari Anda." "Meminjam seseorang?" Mata Laklan berkilat aneh saat ia bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa kau perlu meminjam seseorang?" Bab 810, Guru Besar Tian Chen. "Saya yakin Guru Laklan mengetahui sesuatu tentang perkembangan terkini ras setengah spiritual," kata Riku. Laklan mengangguk pelan dan berkata, "Aku tahu. Guruku keluar dari pengasingannya kemarin, dan aku juga tahu itu. 2 hari yang lalu, kami mengadakan rapat internal Ordo, dan kami juga membahas masalah Half-Elf. Begini, guru berencana membentuk tim elit untuk mencari petunjuk terkait makhluk setengah roh di wilayah Beidou. Tapi saat ini, jumlah orangnya tidak cukup, jadi dia ingin meminjam beberapa pasukan elit dari organisasi Ordo," kata Riku. "Elit, penyihir yang bisa disebut elit di antara kita, para orderer, setidaknya bintang 4 atau lebih. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang Martin, dia pasti ingin meminjam penyihir di atas bintang 5, kata Laklan sambil tersenyum. Riku merasa penuh harapan setelah mendengar kata-kata Laklan, jadi dia bertanya, "Tuan Laklan, ini bukan hanya tentang apakah Anda bersedia. Tentu saja saya pribadi bersedia melakukannya, tetapi, bahkan jika saya mengirim murid-murid saya sendiri, mereka harus lulus ujian Master Tian Chen," kata Laklan. Ekspresi Riku sedikit berubah, dan dia berkata, "Tuan Laklan, bisakah Anda menggunakan alasan untuk membiarkan para penyihir ini pergi?" "Maksudmu, seperti yang dilakukan Zane, dengan alasan membawa murid untuk mendapatkan pengalaman?" "Itu mungkin saja. Tapi," Laklan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Fang Yu menatap Laklan, matanya berkedip sedikit. "Bagaimana kalau begini? Aku akan memikirkan solusi terbaiknya dulu, lalu akan kuberitahu hasilnya." Laklan berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Laklan," kata Riku dengan hormat. "Jangan khawatir, mengingat hubungan antara Martin dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu," kata Laklan. "Kalau begitu, kami pergi dulu." Riku berdiri dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap Guru Tian Chen, dan sekarang setelah dia datang ke organisasi Ordo, dia merasa sangat tidak nyaman dan ingin pergi secepat mungkin.
Apakah kamu ingin duduk sebentar? Tanya Laklan. Kita punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi. Riku menjelaskan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu pergi, kata Laklan sambil melambaikan tangan kanannya ke depan. Bas. Pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Tak lama kemudian, pemandangan di depannya kembali seperti apa yang terlihat di pintu. Tetapi pemandangan ini belum muncul selama 2 detik ketika tiba-tiba berubah. Kali ini, bagian depan menjadi aula besar dengan kursi tinggi di depannya. Di kedua sisi aula berdiri 2 baris penyihir pria dan wanita berjubah. Di kursi tinggi terdapat seorang penyihir laki-laki dengan rambut hitam panjang dan wajah yang sangat tua. Ia mengenakan jubah emas dan memegang tongkat di tangan kanannya. Tongkat itu tampak biasa saja, tetapi permata yang tertanam di atasnya memancarkan cahaya warna-warni yang sedikit menyilaukan. Fang Yu menyipitkan matanya dan menatap tongkat itu. Sebuah tongkat sebenarnya dapat memancarkan beberapa jenis energi pada saat yang bersamaan. Kekuatan ilahi, kekuatan spasial, dan kekuatan berbagai elemen. Sementara Fang Yu menatap tongkat itu, para penyihir di kedua sisi aula juga melihat ke arah 2 orang yang tiba-tiba dipanggil. Apakah kau murid Martin? Kenapa kau menyelinap masuk tanpa menyapaku? Tanya penyihir di kursi tinggi itu. Saat ini, wajah Riku terlihat sangat jelek. Apakah ini penyihir Agung Tianchen? Fang Yu menatap penyihir di atasnya, matanya bergerak sedikit. Pada saat ini, sosok lain tiba-tiba muncul di depan Fang Yu dan Riku. Dia adalah guru besar Laklan yang baru saja saya temui. Tuan Tianchen, mereka datang kepadaku hanya untuk membicarakan beberapa hal sepele, dan tidak ada apa-apa. Laklan menatap penyihir hebat Tianchen di depannya dan mulai menjelaskan. Minggir, aku tidak bertanya. Tianchen sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya. Laklan membuka mulutnya, mendesah, dan hanya bisa minggir. Aku dengar semua yang kau katakan, kata penyihir Agung Tianchen dengan nada sarkasme di wajahnya. Martin ingin meminjam orang dari Ordo. Kenapa dia tidak datang sendiri? Dia mengirim 2 murid kecil ke sini. Apa dia meremehkanku, atau Ordo kita? Jika kau memandang rendah kami, mengapa kau harus begitu tak tahu malu dan meminta kami meminjamkanmu orang? Apakah kita menganggap ini sebagai kegiatan amal? Wajah Riku memucat, dia menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apapun. Semua penyihir yang hadir menundukkan kepala, tidak berani menunjukkan ekspresi apapun. Di mata mereka, Master Tianchen selalu merupakan juru mudi yang rasional, tenang dan bijaksana. Tetapi begitu Martin disebutkan, Guru Tianchen menjadi orang yang sama sekali berbeda. Rasa jijik dan jijik dalam kata-kata, ekspresi, dan matanya tidak tersembunyi. Kembalilah dan beritahu Martin bahwa Ordo tidak akan meminjamkannya 1 orang pun. Lagi pula, kami, Ordo, akan mengurus semua urusan para peri setengah. Sebaiknya dia kembali ke vilanya dan menikmati masa pensiunnya. Penyihir Agung Tianchen bercanda, dia sudah memimpin asosiasi seni bela diri selama bertahun-tahun, tapi dia tidak bisa menemukan beberapa bawahan yang cakap. Sungguh konyol. Menghadapi ejekan terus-menerus dari Guru Tianchen, wajah Riku menjadi semakin jelek, dan kemarahan muncul di hatinya. Dia teringat kembali pada kejadian itu, dan rekan-rekannya yang telah terluka karenanya dan akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Dia tidak bisa menahannya. Bahkan jika orang di depan Anda adalah penyihir bintang 8. Tuan Tianchen, Anda mungkin tidak meminjamkan saya uang, tetapi tolong hormati guru saya. Riku mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, wajah para penyihir di kedua belah pihak berubah sedikit. Mereka tidak menyangka Riku berani membantah. Ini adalah guru besar Tianchen. Siapa namamu? Riku. Master Tianchen menyipitkan matanya sedikit dan menatap Riku. Benar, Riku tak mau kalah dan melotot ke arah Master Tianchen. Apakah menurutmu perkataanku tadi salah? Tanya Master Tianchen sambil mengangkat alisnya. Ya, kata Riku tegas. Grandmaster Tianchen tidak marah. Ia malah tersenyum, mengelus jenggotnya, dan berkata, bagaimana kalau begini? Kalau kau mengaku salah tentang kejadian waktu itu, aku bersedia meminjamkanmu sekelompok orang. Mendengar ini, napas Riku menjadi berat dan urat-urat dahinya menyembul. Ini adalah ejekan dan provokasi yang nyata. Petik 2 titik. Kita tidak melakukan kesalahan apapun dalam kejadian saat itu. Organisasi Ordo kitalah yang tercela, kata Riku dengan marah. Boom. Begitu kata, hina, terucap dari mulutnya, pipi Riku langsung ditampar begitu saja, suaranya nyaring dan nyaring. Riku tersandung dan jatuh ke tanah. Bahkan guruku pun tak berani memfitnah mereka yang melanggar ketertiban di aulaku. Penyihir Agung Tianchen menatap Riku yang tersungkur dan berkata dingin, ini mantra pendeteksi kebohongan. Jika kau berbohong, kehendak Dewa Hukum akan menghukummu. Jika kau tidak percaya padaku, kau boleh mencoba lagi. Saat itu, mulut Riku berdarah, matanya merah, dan ia menatap penyihir Agung Tianchen di kursi tinggi. Ia berkata lagi, dan Ordo tercela. Boom. Terdengar suara renyah lainnya. Kali ini, kekuatannya jelas lebih besar. Riku terlempar 2 atau 3 meter ke samping, dengan lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Kemarahan membuat Riku gemetar seluruh tubuhnya, tetapi menghadapi Master Tianchen yang kuat, dia tidak mampu melawan. Laklan menghela napas, melangkah maju, dan berkata, Tuan Tianchen, pihak lain hanyalah seorang junior, tidak perlu. Anjing tua Tianchen adalah orang yang hina,
tidak tahu malu, dan vulgar. Pada saat ini, suara tenang tiba-tiba terdengar dari belakang. Ekspresi semua orang di aula berubah. Para penyihir di kedua belah pihak yang menundukkan kepala, mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah sumber suara. Fang Yu lah yang sebelumnya diam. Pada saat ini, Fang Yu tersenyum tipis saat dia melihat penyihir hebat Tian Chen duduk di kursi tinggi. Seluruh hadirin terdiam. Apa kau tidak mendengar dengan jelas? Akan kukatakan lagi. Tian Chen, anjing tua itu, sungguh hina, tak tahu malu, dan vulgar. Fang Yu berkata, kali ini, seharusnya kau bisa mendengar dengan jelas, kan? Masih terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pemuda ini, beraninya dia berkata seperti itu tentang guru Tian Chen. Ini bukan lagi masalah keberanian. Para penyihir itu menoleh dengan gemetar dan menatap penyihir agung Tian Chen yang duduk di kursi tinggi. Bukankah ada mantra pendeteksi kebohongan? Kalau aku berbohong, tekad sialan itu akan memberiku pelajaran. Tapi sekarang, itu tidak memberiku pelajaran. Fang Yu tersenyum main-main dan melanjutkan, dengan kata lain, semua yang kukatakan itu benar. Aku hanyalah wanita jalan yang hina, tak tahu malu, dan vulgar. Boom! Master Tian Chen membanting pegangan kursi dengan tangan kirinya, menghancurkannya berkeping-keping, dan tiba-tiba berdiri. Dia menggenggam tongkat itu erat-erat di tangan kanannya, dan permata berwarna-warni di atasnya memancarkan cahaya yang kuat, menunjuk langsung ke Fang Yu. Bersambung.